Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pada ngapain nih, Sobat Suara Radio? Ada yang lagi santai di teras rumah, atau mungkin ada yang lagi kerja shift malam? Coba absen dulu dong di kolom komentar. Kalian dengerin cerita ini dari kota mana saja? Saya pengen tahu nih seberapa jauh jangkauan suara saya malam ini. Ngomong-ngomong, Sobat Suara Radio pernah nggak sih kalian ngerasa curiga kalau ada warung makan yang biasanya ramai banget, tiba-tiba dalam sekejap jadi sepi seperti kuburan? Padahal masakannya enak dan pelayanannya ramah. Kadang kita bertanya-tanya, apakah ini murni karena rezeki lagi seret, atau justru ada orang yang sengaja menutup pintu rezeki orang lain dengan cara yang nggak masuk akal? Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang bagaimana rasa iri dan dengki bisa mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk. Cerita ini bukan cuma soal gangguan gaib, tapi soal sisi gelap manusia yang terkadang jauh lebih menakutkan daripada sosok hantu manapun. Kita akan berkenalan dengan Bu Astuti. Beliau ini sosok ibu yang ulet, baik hati, dan punya warung nasi yang selalu ludes setiap harinya. Namun kedamaian hidupnya hancur berantakan tepat setelah dia menemukan gundukan tanah merah misterius di depan pintu warungnya pada suatu pagi. Sejak saat itu, fitnah pesugihan mulai menyebar. Pelanggan satu persatu hilang dan nyawa keluarganya mulai terancam oleh teror yang sulit dijelaskan dengan logika. Penasaran gimana nasib Bu Astuti dan anaknya Dimas menghadapi teror ini? Yuk, mumpung suasananya sudah mulai sunyi, silahkan cari posisi yang paling nyaman. Kalau bisa pakai earphone kalian, biar suasana horornya makin berasa di telinga. Oh ya, jangan lupa juga buat klik like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Suara Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Aroma bumbu rempah yang ditumis berpadu dengan wangi daun jeruk dan serai selalu menjadi penanda pagi di Jalan Kenanga. Di sanalah warung nasi Bu Astuti berdiri. Bangunannya sederhana, hanya berdinding setengah tembok dan dilanjutkan dengan anyaman bambu. Namun kehangatan yang memancar dari dalam selalu berhasil menarik siapa saja yang melintas. Bu Astuti, seorang janda paruh baya dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, sibuk mengaduk panci besar berisi handang daging yang meletup-letup. Peluh membasahi dahinya, namun ia mengusapnya dengan punggung tangan seraya terus bersenandung kecil. Baginya, memasak bukan sekedar mencari nafkah, melainkan cara ia membagikan kebahagiaan. "Wah, wanginya sampai ke ujung jalan, Bu As," seru Pak Joko, seorang pria berseragam pegawai negeri yang selalu menjadi pelanggan pertama setiap paginya. Ia duduk di kursi kayu panjang, menatap deretan lauk pauk yang baru saja ditata rapi di etalase kaca. "Seperti biasa ya, Bu, nasi rames, rendang satu, kering tempe sama sambal terasinya yang banyak. Tidak ada yang bisa mengalahkan sambal buatan ibu di kota ini." Bu Astuti tertawa renyah. Tangannya dengan cekatan menyiapkan pesanan pelanggan setianya itu. "Bisa saja Pak Joko ini. Silakan Pak, mumpung nasinya masih mengepul." Di sudut warung, Dimas, putra sematawayang Bu Astuti yang kini berstatus mahasiswa semester akhir, sedang sibuk mengelap meja. Meski sering membantu, wajah pemuda itu kerap menunjukkan ketidakpuasan. Berulang kali ia menghela napas melihat ibunya yang bekerja manual tanpa bantuan teknologi modern. "Bu, Dimas kan sudah bilang berkali-kali, ibu itu harus daftar aplikasi ojek online, biar pasarnya lebih luas. Jangan cuma mengandalkan orang lewat atau tetangga saja," keluh Dimas sambil menyusun sendok dan garpu ke dalam wadah plastik. Pikirannya sangat rasional dan skeptis terhadap cara-cara tradisional ibunya. "Alah Le, begini saja ibu sudah kewalahan. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita masak yang bersih, rasanya enak dan jujur sama pembeli," balas Bu Astuti lembut, menolak usulan anaknya kesekian kalinya. Tiba-tiba suara cempreng khas yang sudah sangat dihafal oleh warga RT 04 memecah suasana. Ibu Sumi, tetangga sebelah yang terkenal sebagai pusat informasi alias tukang gosip lingkungan, melangkah masuk dengan daster motif macan tutulnya. Ia hanya membeli 2 bungkus kerupuk, namun niat utamanya jelas bukan itu. Bu As, laris manis ya pagi ini?"
Sapa Ibu Sumi sambil matanya melirik liar ke seluruh penjuru warung, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah meja kasir. Bu As perhatikan tidak? Itu loh, warung makan seberang jalan, warungnya Bu Ratna. Dari kemarin sepi banget, kayak kuburan. Padahal dia baru saja pinjam uang ke bank buat renovasi warung jadi tembok semua. Mendengar nama saingannya disebut, Bu Astuti hanya tersenyum tipis dan tetap sibuk menata lauk. Namanya orang jualan, Bu Sumi, ada pasang surutnya. Mungkin masakan saya kebetulan sedang cocok saja di lidah orang-orang. Halah, Bu As ini terlalu baik. Ibu Sumi mendecak kesal karena gosipnya tidak bersambut. Bu Ratna itu dari dulu memang iri sama ibu. Tadi pagi saja, waktu saya nyapu halaman, saya lihat dia berdiri di depan warungnya. Matanya melotot terus ke arah warung ibu. Tatapannya itu loh, Bu. Bikin merinding. Hati-hati loh, Bu As. Orang kalau sudah gelap mata karena iri, apa saja bisa dilakukan. Bu Astuti secara refleks mengalihkan pandangannya keluar, menembus jalan aspal yang memisahkan warungnya dengan warung Bu Ratna. Benar saja, di seberang sana, Bu Ratna sedang duduk di kursi plastik depan warungnya yang kosong melompong. Wanita berwajah tirus itu tidak sedang melakukan apa-apa, hanya menatap tajam ke arah warung Bu Astuti dengan rahang yang mengeras. Saat mata mereka bertemu, Bu Ratna tidak memalingkan wajahnya, melainkan memberikan tatapan dingin yang entah mengapa membuat bulu kudut Bu Astuti meremang sejenak. Namun Bu Astuti segera menepis perasaan itu. Ia kembali fokus melayani pembeli yang mulai berdatangan. Warung itu semakin siang semakin ramai. Suara tawa, denting sendok yang beradu dengan piring, dan aroma lezat makanan adalah bukti nyata dari hasil kerja keras dan keikhlasan Bu Astuti selama bertahun-tahun. Inilah kehidupan normalnya, sebuah rutinitas melelahkan yang selalu ia syukuri setiap malam sebelum menutup mata. Udara pagi keesokan harinya terasa aneh. Tidak ada kicauan burung gereja yang biasanya bertengger di kabel listrik depan warung. Angin berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang, padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Bu Astuti melangkah keluar membawa sapu lidi. Rutinitas pertamanya selalu membersihkan halaman depan sebelum Sari, pegawai satu-satunya yang membantunya di dapur, datang. Namun, baru 2 ayunan sapu, langkah Bu Astuti terhenti. Matanya terpaku pada undakan semen di depan pintu masuk warungnya. Di sana, tepat di tengah-tengah jalan masuk, terdapat sebuah gundukan tanah. Itu bukan tanah biasa yang mungkin terbawa oleh ban motor atau sepatu pelanggan. Itu adalah tanah merah yang terlihat sangat gembur dan lembab, seolah baru saja digali. Yang membuat perut Bu Astuti tiba-tiba mual adalah aroma yang menguar dari gundukan tersebut. Baunya sangat amis, percampuran antara darah kering, bau bangkai yang membusuk, dan samar-samar tercium wangi bunga melati yang sudah layu. Di atas gundukan tanah merah itu, terdapat taburan bunga setaman yang kelopaknya sudah menghitam. "Astagfirullahaladzim," bisik Bu Astuti. Tangannya gemetar memegang gagang sapu lidi. Jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyelimuti hatinya yang biasanya tenang. Dimas yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk di lehernya mengerutkan kening melihat ibunya mematung di depan pintu. "Ada apa, Bu? Kok belum disapu?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Melihat apa yang ditatap ibunya, Dimas mendengus pelan. "Ya elah, Bu, paling ini kerjaan kucing liar yang buang kotoran atau ada anak-anak iseng semalam yang main tanah di sini. Ibu jangan mikir yang macem-macem deh." Dengan gaya rasionalnya yang khas, Dimas langsung mengambil pengki dan sekop kecil dari sudut ruangan. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia meraup tanah berbau busuk itu dan membuangnya ke tempat sampah di seberang jalan. "Sudah, Bu, bersihkan. Hari gini jangan percaya sama hal-hal mistis begitu. Ayo, Bu, keburu pelanggan datang." Meski tanah itu sudah hilang, bau amisnya seolah menempel di udara, menolak untuk pergi. Bu Astuti berusaha menenangkan dirinya dan kembali ke dapur untuk menyelesaikan masakannya. Pukul 6:30 pagi, seharusnya Sari sudah datang untuk membantu membungkus nasi. Namun alih-alih masuk lewat pintu belakang seperti biasa, Sari muncul dari pintu depan dengan wajah sepucat kapas. Kantung matanya hitam dan tubuhnya bergemetar hebat.
Ia berdiri di ambang pintu, menolak untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalam warung. "Sari, kamu sakit, Nduk? Kok pucat sekali?" tanya Bu Astuti khawatir, bergegas menghampiri pegawainya itu. Sari mundur selangkah, air mata tiba-tiba menetes dari pelupuk matanya. Maafkan saya, Bu Astuti, saya mau berhenti kerja hari ini juga." Suaranya bergetar, diwarnai isak tangis yang tertahan. "Loh, berhenti? Kenapa mendadak begini, Sar? Kalau ada masalah cerita sama ibu. Kalau gajinya kurang, nanti ibu tambah." Bujuk Bu Astuti sama sekali tidak mengerti. Sari menggeleng kuat-kuat. Ketakutan di matanya sangat nyata, seolah ia sedang menatap monster yang siap menerkamnya. "Bukan soal uang, Bu. Semalam saya mimpi buruk sekali. Saya mimpi melihat sosok hitam, besar sekali, berbulu lebat, matanya merah menyala. Sosok itu duduk di atas atap warung ibu sambil mengunyah daging mentah. Terus sosok itu menunjuk ke arah saya dan bilang, kalau saya berani masuk ke warung ini lagi, saya akan mati, Bu." Tangis Sari akhirnya pecah. Keributan di depan warung itu menarik perhatian Pak Mulyono, ketua RT yang kebetulan sedang lari pagi keliling kompleks. Pria paruh baya berkumis tebal itu segera menghampiri. "Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Sari kenapa nangis-nangis di jalan begini?" tanya Pak Mulyono mencoba menengahi. "Sari mau pamit, Pak RT. Tolong bilang sama Bu Astuti, jangan paksa saya. Warung ini sudah nggak beres," teriak Sari histeris. Tanpa menunggu balasan, gadis itu membalikan badan dan berlari terbirit-birit menjauhi warung, meninggalkan Bu Astuti dan Pak Mulyono yang kebingungan. "Sabar, Bu As. Mungkin anak itu sedang banyak pikiran atau salah makan sampai mimpi buruk," hibur Pak Mulyono. Meski ia sendiri menyadari ada hawa yang tidak nyaman saat berdiri di dekat warung tersebut. "Saya pamit lanjut lari dulu ya, Bu." Bu Astuti hanya bisa mengangguk lemah. Firasat buruknya semakin kuat. Dan benar saja, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jam demi jam berlalu, matahari semakin tinggi, namun tidak ada satupun bayangan pelanggan yang mampir. Lauk pauk yang tertata rapi di etalase masih utuh. Panci nasi masih penuh. Anehnya lagi, tidak ada satupun lalat yang berani hinggap di makanan tersebut. Suasana warung yang biasanya bising oleh tawa dan obrolan, kini sunyi senyap, terasa pengap dan mencekam. Sekitar pukul 12 siang, Pak Joko akhirnya muncul. Bu Astuti langsung berdiri dengan secercah harapan. Pak Joko, tumben agak siang, Pak. Mau pesan seperti biasa?" Namun, langkah Pak Joko terhenti tepat di titik di mana Dimas membuang tanah merah tadi pagi. Pria itu mematung. Wajahnya tiba-tiba berkerut menahan mual. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan. "Bu As, ibu lagi masak apa hari ini? Kok baunya..." "Astaga, maaf Bu, kok baunya seperti bangkai tikus mati yang sudah berhari-hari?" ucap Pak Joko dengan suara tertahan karena menahan muntah. Bu Astuti dan Dimas saling berpandangan dengan bingung. "Bangkai apa, Pak?" "Ini wangi bumbu rendang, Pak. Baru saja saya panaskan." Dimas bahkan mengendus udara di sekitarnya dan tidak mencium bau bangkai sama sekali. "Enggak, Bu. Sumpah baunya busuk sekali. Perut saya sampai melilit. Maaf ya, Bu As, saya nggak jadi makan. Saya cari makan di tempat lain saja," ucap Pak Joko terburu-buru, lalu setengah berlari menjauhi warung sambil terus memegangi perutnya. Bu Astuti lemas. Kakinya seakan tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah jalanan. Pandangannya perlahan beralih ke seberang jalan. Di sana, Bu Ratna sedang menyapu halaman warungnya. Namun sapu itu hanya digerakkan asal-asalan. Mata Bu Ratna menatap lurus ke arah Bu Astuti. Dan kali ini, wanita itu tidak memasang wajah dingin. Bu Ratna tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat lebar, menyeringai dengan cara yang sangat tidak wajar, memamerkan deretan giginya, seolah ia sangat menikmati penderitaan yang sedang terjadi di warung Bu Astuti. Belum sempat Bu Astuti mencerna senyuman mengerikan saingannya itu, sebuah suara ledakan yang sangat keras terdengar dari arah dapur warungnya. Prang! Suara kaca pecah dan panci besar yang terbanting ke lantai membuat Dimas berteriak kaget. Bau amis darah yang sempat hilang kini meledak memenuhi seluruh ruangan warung.
berkali-kali lipat lebih menyengat dari sebelumnya. Jantung Bu Astuti seakan berhenti berdetak. Tanpa memperdulikan kakinya yang masih gemetar, ia berlari tertatih-tatih menuju bagian belakang warung, disusul oleh Dimas yang wajahnya sudah pucat pasi. Bau amis yang menyengat itu kini terasa lengket di kerongkongan, membuat siapa saja yang menghirupnya merasa ingin memuntahkan seluruh isi perut. Sesampainya di ambang pintu dapur, langkah ibu dan anak itu terhenti mendadak. Pemandangan di hadapan mereka sungguh di luar akal sehat. Panci aluminium berukuran paling besar, tempat Bu Astuti menyimpan kuah gulai nangka yang baru saja matang, telah terguling di lantai ubin yang kusam. Namun yang menggenang di lantai dapur itu bukanlah kuah santan berwarna kekuningan. Cairan yang membasahi lantai dapur itu berwarna merah pekat, kental, dan berbau anyir yang luar biasa busuk. Itu adalah darah. Astagfirullahalazim. Bu Astuti menjerit histeris, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung mengalir deras. Dimas mematung. Pemuda yang selama ini selalu mengedepankan logika itu, kini berdiri dengan mulut sedikit terbuka, menatap nanar ke arah genanan merah tersebut. Matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Di antara genangan darah pekat itu, terdapat gumpalan-gumpalan daging busuk yang dipenuhi oleh belatung putih yang menggeliat lincah. Ratusan belatung itu merayap keluar dari dalam panci, menyebar ke seluruh penjuru lantai. Mah, ini apa, Mah? Suara Dimas bergetar hebat. Ia melangkah mundur, secara refleks menjauhkan ujung sepatunya dari cairan menjijikan tersebut. Mamah beli daging di mana? Kenapa bisa busuk begini? Mamah nggak tahu, Dim. Sumpah Mamah nggak tahu. Tadi pagi Mamah masak gulai nangka, sayuran segar semua. Nggak ada daging sama sekali di panci itu. Bantah Bu Astuti sambil terisak. Tubuhnya merosot bersandar pada kusen pintu. Ia merasa dunianya runtuh. Dapur yang selalu ia jaga kebersihannya, tempat ia mencari rejeki halal selama belasan tahun, kini berubah menjadi seperti tempat penjagalan yang terbengkalai. Di tengah kepanikan dan tangisan itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari arah depan warung. Bu As, ya ampun, ada suara apa tadi pecah-pecah? Ya ampun, bau apa ini? Suara melengking itu berasal dari Ibu Sumi, tetangga beda gang yang memang terkenal sebagai kamera pengawas kampung. Ibu Sumi berdiri di dekat etalase sambil memencet hidungnya kuat-kuat. Matanya yang selalu haus akan gosip menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya tertuju pada lorong dapur tempat Bu Astuti dan Dimas berada. Didorong oleh rasa penasaran yang tak terbendung, Ibu Sumi melangkah mendekat. Saat ia melongok ke dalam dapur, matanya terbelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Ya Gusti Pangeran! Ibu Sumi menjerit tak kalah histeris. Ia menunjuk-nunjuk ke arah genangan darah dan belatung itu dengan jari gemetar. Bu As, kamu jualan apa ini, Bu? Jualan bangke? Pantesan warungmu sepi. Ternyata kamu pakai bahan busuk ya? Enggak, Bu Sumi. Sumpah demi Allah saya nggak pernah pakai bahan busuk. Ini tadi gulai nangka. Bu Astuti berusaha bangkit, mencoba menjelaskan dengan suara serak karena terus menangis. Namun Ibu Sumi tidak mau mendengar. Otaknya sudah merangkai skenario terburuk yang paling sensasional. Ia memundurkan langkahnya dengan cepat, menatap Bu Astuti dengan pandangan jijik dan penuh curiga. Halah, gulai nangka kok isinya darah sama belatung? Atau jangan-jangan, astaga, kamu main pesugihan ya Bu As? Terus pesugihannya minta tubal darah, makanya bau bangkai di mana-mana. Tuduh Ibu Sumi dengan suara lantang, sengaja dikeraskan agar siapapun yang lewat di depan warung bisa mendengarnya. Jaga mulut ibu ya. Dimas akhirnya meledak. Wajah pemuda itu merah pada menahan marah. Ia melangkah maju, menghalangi pandangan Ibu Sumi dari ibunya. Jangan asal fitnah, keluar dari warung kami sekarang. Anak muda, dikasih tahu malah nyolot. Lihat tuh kelakuan ibumu. Pantesan si Sari lari ketakutan tadi pagi. Aku mau kasih tahu warga biar nggak ada yang keracunan makan di sini. Ancam Ibu Sumi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, wanita parubaya itu berbalik dan berlari keluar warung. Mulutnya sudah gatal ingin menyebarkan pemandangan mengerikan yang baru saja ia saksikan.
Bu Astuti menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk lututnya di lantai yang dingin. Dimas segera mengunci pintu depan warung, lalu kembali ke ibunya. Ia meraih kain pel dan seember air, berusaha membersihkan kekacauan di dapur dengan tangan gemetar dan perut yang terus-menerus mual. Logikanya berusaha mencari pembenaran. Mungkin ada tikus mati di atas plafon yang jatuh ke dalam panci. Ya, pasti begitu. Batin Dimas membohongi dirinya sendiri. Namun sebanyak apapun ia mengepel, bau amis darah itu seolah sudah meresap ke dalam pori-pori tembok. 3 hari berlalu sejak insiden di dapur, dan kondisi warung Bu Astuti benar-benar hancur lebur. Sesuai dugaan, mulut Ibu Sumi bekerja lebih cepat dari siaran berita televisi. Gosip menyebar bagai api yang menyambar bensin. Kini, bukan hanya pelanggan yang enggan mampir, bahkan tetangga yang sekedar lewat di depan warung Bu Astuti pun akan menutup hidung, mempercepat langkah, dan membuang muka. Desas-desus bahwa Bu Astuti menggunakan ilmu hitam pesugihan yang gagal telah menjadi perbincangan utama di setiap sudut kampung. Bu Astuti jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering hanya dalam waktu 3 hari. Matanya cekung karena setiap malam ia tidak bisa tidur. Selalu terdengar suara ketukan pelan dari arah lantai dapur. Namun saat Dimas mengeceknya, tidak ada siapa-siapa di sana. Makanan yang dimasak Bu Astuti kini selalu basi dalam hitungan jam. Nasi putih yang baru matang tiba-tiba berair dan berbau apak. Sayur lodeh berubah menjadi asam berlendir. Di seberang jalan, warung Bu Ratna justru mengalami masa kejayaan. Pelanggan Bu Astuti yang lari kini beralih ke sana. Setiap kali Dimas keluar untuk membuang sampah, ia bisa melihat Bu Ratna sedang melayani pembeli sambil tertawa lepas. Pernah suatu sore, Dimas secara tidak sengaja mendengar Bu Ratna sedang berbicara dengan Ibu Sumi di depan warungnya. Ya begitulah Bu Sum, orang kalau serakah ya akhirnya hancur sendiri. Dulu dia sok-sokan warungnya paling laris, ternyata pakai jin penglaris. Sekarang jinnya marah, minta darah. Untung warung saya mah murni, halal, berkah, ucap Bu Ratna dengan nada prihatin yang dibuat-buat, namun matanya melirik tajam ke arah rumah Bu Astuti dengan kilatan penuh kemenangan. Dimas mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin sekali menyeberang dan melabrak wanita ular itu, namun ia menahannya. Ia harus fokus merawat ibunya yang semakin lemah. Sore itu, Pak Mulyono, sang ketua RT, datang berkunjung. Wajah pria paruh baya itu tampak muram dan penuh beban. Ia duduk di ruang tamu yang temaram, berhadapan dengan Dimas dan Bu Astuti yang berbaring lemah di sofa. Bu As, Dimas, saya datang ke sini sebagai tetangga, bukan cuma sebagai RT. Buka Pak Mulyono pelan. Ia menghela napas panjang. Saya sudah coba meredam omongan warga, terutama Bu Sumi, tapi sulit, apalagi setelah kejadian Sari yang sampai sekarang katanya masih demam tinggi dan mengigau ketakutan di rumahnya. Bu Astuti hanya bisa meneteskan air mata mendengarnya. Saya salah apa Pak RT? Saya masak pakai bahan bersih, saya nggak pernah pakai dukun-dukunan, bisiknya lemah. Saya percaya sama Bu As, bertahun-tahun ibu jualan gak pernah ada masalah, jawab Pak Mulyono lembut. Ia lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Dimas dengan serius. Dim, Bapak tahu kamu anak kuliahan, pintar, gak percaya hal gaib. Tapi lihat ibumu, lihat warung ini. Hawa di sini sudah gak benar, Dim. Ini bukan penyakit medis dan bukan sekadar makanan basi biasa. Dimas mengerutkan dahi. Maksud Pak RT apa? Ada yang ngirim penyakit ke warung ini. Ada yang sengaja menutup pintu rezeki ibumu pakai tanah kuburan yang kamu buang waktu itu. Ucap Pak Mulyono dengan nada setengah berbisik. Bapak kenal seorang orang tua yang paham urusan begini. Namanya Mbah Danu. Beliau tinggal di kampung sebelah. Kalau kalian bersedia, Bapak mau minta tolong beliau untuk melihat kondisi rumah ini. Enggak Pak RT, tolak Dimas cepat, nadanya tegas. Ini tahun berapa? Masa kita mau panggil dukun? Itu musyrik Pak.
Ibu saya sakit karena stres difitnah sama tetangga, bukan karena disantet. Makanan basi mungkin karena kulkas kita rusak atau kelembaban udaranya lagi jelek. Besok saya panggil tukang servis kulkas." Pak Mulyono menghela napas kecewa. Ia menatap Bu Astuti. Namun wanita itu terlalu lemah untuk mendebat anak semata wayangnya. "Ya sudah, kalau itu maumu, Dim. Bapak cuma menawarkan bantuan. Tapi ingat, kalau ada hal ganjil lagi, jangan ragu hubungi Bapak." Malam harinya, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana suram di rumah yang merangkap warung tersebut. Bu Astuti sudah tertidur pula setelah meminum obat penurun panas. Dimas duduk sendirian di meja kasir warung yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Ia sedang merekap sisa uang tabungan yang semakin menipis. Pikirannya kalut. Tagihan listrik, biaya kuliah, dan cicilan motor sudah menunggu di depan mata. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, sayup-sayup telinga Dimas menangkap sebuah suara. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari bawah meja kasir tempatnya duduk. Terdengar seperti kuku panjan yang sedang menggaruk-garuk permukaan kayu. Bulu kuduk Dimas meremang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu cepat. Pasti tikus, batinnya mensugesti diri sendiri. Dengan tangan gemetar, Dimas meraih ponselnya, menyalakan fitur senter, lalu perlahan menunduk untuk mengintip ke kolong meja kasir. Cahaya senter menyapu lantai berdebu di bawah meja. Tidak ada tikus, namun di sudut paling gelap, menempel di kaki meja, terdapat sebuah benda yang membuat darah Dimas seakan membeku. Itu adalah sebuah bungkusan kain kafan usang berukuran sekepalan tangan orang dewasa. Diikat di bagian atas dan bawahnya menyerupai pocong miniatur. Ikatan itu menggunakan benang hitam tebal. Bungkusan itu basah, meneteskan cairan merah kehitaman yang berbau anyir. Dan anehnya, bungkusan kecil itu berdenyut pelan, seolah-olah ada jantung yang berdetak di dalamnya. Dimas memeku, napasnya tercekak di tenggorokan. Saat ia tanpa sadar mendekatkan wajahnya karena terhipnotis oleh denyutan benda itu, sebuah suara bisikan yang sangat parau, seolah berasal dari dalam bungkusan tersebut, memanggil namanya, tepat di telinganya. Tubuh Dimas terpental ke belakang hingga punggungnya menghantam rak piring dengan keras. Brang! Beberapa piring kaca jatuh dan pecah berkeping-keping, namun suara pecahan itu seolah teredam oleh detak jantung Dimas yang memburu bak genderang perang. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Napasnya memburu. Matanya terbelalak menatap nanar ke arah bawah meja kasir. Bungkusan kain kafan kecil itu masih di sana, berdenyut, meneteskan cairan merah anyir yang kini menggenang di atas ubin putih, menodai lantai dengan teror yang tak pernah masuk ke dalam logika Dimas selama 20 tahun ia hidup. Ibu, rintih Dimas dengan bibir bergetar hebat. Tiba-tiba, dari arah kamar Bu Astuti, terdengar suara erangan yang sangat mengerikan. Bukan erangan kesakitan biasa, melainkan suara berat dan serak yang sama sekali bukan milik ibunya. Dimas merangkak bangun, mengabaikan pecahan kaca yang menggores telapak tangannya, dan berlari menerobos lorong menuju kamar ibunya. Saat pintu dibuka, pemandangan di depannya membuat lutut Dimas lemas. Bu Astuti tidak sedang tertidur. Ibunya duduk menyudut di atas ranjang, punggungnya melengkung ke belakang dengan cara yang tidak wajar, sementara kedua matanya melotot ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Mulut Bu Astuti terbuka lebar, mengeluarkan suara mendesis seperti ular, bercampur dengan tawa melengking yang menggema di seluruh ruangan. "Ibu, astagfirullah, Ibu." Dimas memeluk tubuh ibunya yang terasa sedingin es. Namun tenaga Bu Astuti tiba-tiba menjadi luar biasa kuat. Dengan satu kibasan tangan, Dimas terlempar hingga menabrak lemari pakaian. Kesombongan dan skeptisisme Dimas runtuh detik itu juga. Logika medis dan teori-teori ilmiah yang selama ini ia agungkan hancur tak bersisa di hadapan kengerian ini. Sambil menangis terseduh-seduh, Dimas merogoh ponselnya di saku celana yang gemetar, mencari nomor Pak Mulyono. Pak RT, tolong saya, Pak. Tolong ibu saya. Tangis Dimas pecah begitu panggilan tersambung. "Bawa Mbah Danu, Pak. Bawa beliau sekarang. Tolong, Pak."
Hanya butuh waktu 15 menit hingga pintu depan warung digedor dengan keras dari luar. Dimas yang kalut segera membukakan pintu. Di tengah derasnya hujan, berdirilah Pak Mulyono bersama seorang pria sepuh berpakaian serba hitam, mengenakan blangkon dan membawa sebuah tas anyaman bambu. Wajah pria sepuh itu tenang, namun matanya menyorotkan ketajaman yang menembus kegelapan. Ia adalah Mbah Danu. "Di mana Ibu Mulih?" tanya Mbah Danu tanpa basa-basi, suaranya berat namun menenangkan. Di kamar Mbah, Ibu ngamuk, matanya putih semua," isak Dimas, hidungnya memerah karena menangis dan ketakutan. Mbah Danu melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai warung, langkahnya terhenti. Ia memejamkan mata, mengendus udara yang berbau anyir dan busuk. Kuat sekali kirimannya. Ini bukan sekedar untuk menutup rezeki, ini untuk mencabut nyawa. Pernyataan Mbah Danu membuat tangis Dimas semakin menjadi. Pak Mulyono menepuk pundak pemuda itu, berusaha menguatkan. Mbah Danu berjalan perlahan menuju meja kasir. Tanpa ragu, ia menunduk dan mengambil bungkusan kafan berdenyut yang tadi ditemukan Dimas. Dengan rapalan doa yang keluar dari bibirnya, Mbah Danu menggenggam bungkusan itu. Anehnya, bungkusan itu tiba-tiba mengeluarkan asap hitam tipis, diiringi suara jeritan tertahan, sebelum akhirnya berhenti berdenyut dan menjadi benda mati biasa. "Ini buhul Nyaleh, pusat energinya," ucap Mbah Danu seraya memasukkan benda itu ke dalam toples kecil dari tasnya. "Sekarang kita urus ibumu." Di dalam kamar, Bu Astuti masih meronta dan mendesis. Mbah Danu duduk bersila di samping ranjang. Ia mengeluarkan sebotol minyak wangi dan segenggam garam kasar yang telah didoakan. Dengan ketenangan seorang ahli, Mbah Danu mendekan ibu jari kanannya ke dahi Bu Astuti, sementara mulutnya merapalkan doa-doa suci dengan lantang melawan kekuatan gelap yang merasuki wanita malang itu. "Keluarlah, tempatmu bukan di sini," bentak Mbah Danu. Bu Astuti menjerit sejadi-jadinya. Suara jeritannya terdengar seperti perpaduan suara beberapa makhluk. Tubuhnya menegang, lalu dari mulutnya memuntahkan gumpalan tanah merah bercampur belatung hiduk dan cairan hitam pekat yang berbau sangat busuk. Setelah muntahan mengerikan itu keluar, tubuh Bu Astuti langsung lemas dan jatuh pingsan di pelukan Dimas. Ibu! Dimas memeluk erat ibunya, menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur melihat penderitaan sang ibu. "Ibumu sudah aman, Le. Pengaruhnya sudah saya cabut," ucap Mbah Danu sambil mengusap keringat di dahinya. Wajah sepuh itu tampak kelelahan, namun sorot matanya berubah tajam. Tapi hukum alam tidak bisa dibohongi. Santet yang gagal membunuh targetnya akan kembali mencari tuannya. Malam ini juga kita akan tahu siapa yang sebenarnya menanam tanah kuburan dan buhul ini di dalam rumahmu. Belum sempat Dimas mencerna perkataan Mbah Danu, sayup-sayup terdengar suara keributan dari luar rumah. Suara teriakan histeris yang membelah derasnya hujan malam itu. "Tolong! Tolong! Panas! Panas!" Dimas, Pak Mulyono, dan Mbah Danu saling berpandangan. Dengan dada berdebar keras, mereka bergegas keluar dari warung menerobos hujan. Dimas mengira suara itu berasal dari rumah Bu Ratna, saingan ibunya yang selama ini selalu ia curigai. Malah Bu Ratna terlihat baru saja keluar dari rumahnya dengan wajah bingung dan ketakutan sambil memegang payung. "Pak RT, ada apa ini, Pak? Suara siapa yang teriak-teriak?" tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. "Bukan ibu yang teriak?" tanya Dimas bingung. Bu Ratna menggeleng cepat. Suara jeritan mengerikan itu ternyata berasal dari ujung gang, tepatnya dari rumah Ibu Sumi, tetangga yang selama ini paling rajin menyebarkan gosip tentang warung Bu Astuti. Mereka semua berlari menuju rumah Ibu Sumi. Pintu rumahnya terbuka lebar. Di ruang tamu, pemandangan yang tersaji sungguh di luar nalar. Ibu Sumi berguling-guling di lantai sambil memegangi perutnya yang tampak membesar secara tidak wajar. Dari mulutnya, ia memuntahkan darah segar yang bercampur dengan paku karatan, pecahan kaca, dan gumpalan anah merah, persis seperti yang dialami Bu Astuti, namun jauh lebih parah.
Di sudut ruangan, tampak seorang wanita muda yang meringkuk ketakutan sambil menangis histeris. Itu adalah Sari, mantan pelayan warung Bu Astuti yang pamit mengundurkan diri sebulan yang lalu. "Sari, kenapa kamu ada di sini?" bentak Dimas, matanya membelalak tak percaya. Sari merangkak maju, bersujud di kaki Pak Mulyono dan Dimas. "Ampun Mas Dimas, ampun Pak RT, saya yang salah, saya disuruh sama Bu Sumi." Tangis Sari meledak. Semua orang di ruangan itu terkesiap, termasuk Bu Ratna yang baru saja tiba di ambang pintu. "Apa maksudmu Sari?" temut Pak Mulyono. Suaranya menggelegar mengalahkan suara guntur. Dengan napas tersengal dan air mata yang membanjiri wajahnya, Sari menceritakan kebenaran yang selama ini terkubur rapi. Sebulan yang lalu, Sari ketahuan mencuri uang laci kasir oleh Bu Astuti. Alih-alih melaporkannya ke polisi, Bu Astuti justru memaafkannya dan hanya memberhentikannya secara baik-baik, bahkan memberinya uang pesangon agar Sari bisa mencari pekerjaan lain. Namun, Ibu Sumi yang mengetahui kejadian itu diam-diam mendekati Sari. Ibu Sumi ternyata memendam kebencian dan kedengkian yang sangat mendalam terhadap Bu Astuti. Bukan karena persaingan bisnis, melainkan karena kecemburuan buta. Suami Ibu Sumi yang sudah meninggal setahun lalu, dulunya adalah pelanggan setia warung Bu Astuti dan sering memuji masakan serta kebaikan hati Bu Astuti di depan Ibu Sumi. Rasa iri, rendah diri, dan dengki itu menggerogoti hati Ibu Sumi hingga berubah menjadi dendam kesumat. "Bu Sumi yang bawa saya ke dukun di lereng gunung, Mas." Isak Sari dengan tubuh gemetar hebat melihat majikan barunya itu kini meregang nyawa di lantai. "Bu Sumi bayar saya mahal untuk menanam tanah kuburan di depan pintu dan menyembunyikan buhul potong itu di bawah meja kasir sebelum saya pergi. Bu Sumi juga yang sengaja nyebarin gosip kalau Bu Ratna yang nyantet, biar semua orang curiga sama Bu Ratna dan gak ada yang mikir ke arah kami. Saya hilaf Mas Dimas, saya butuh uang." Mendengar pengakuan itu, dada Dimas terasa seperti dihantam palu godam. Plot yang selama ini ia yakini salah total. Ibunya yang begitu baik, yang bahkan melindungi Sari dari jerat hukum, malah dibalas dengan pengkhianatan keji. Dan Bu Ratna, yang selama ini selalu ia tatap dengan penuh kebencian, ternyata hanyalah kambing hitam dari kelicikan Ibu Sumi. Bu Ratna yang berdiri di pintu menutup mulutnya yang menganga, air matanya menetes. "Ya Allah, astagfirullahalazim, Sumi, kenapa hatimu sebusuk ini?" Gumam Bu Ratna tak percaya. Amarah Dimas memuncak. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras hingga otot-otot lehernya menonjol. Ia melangkah maju, ingin melampiaskan kemarahannya pada Sari yang terus bersujud. "Pembohong, manusia nggak punya hati. Ibu saya hampir mati gara-gara kalian," teriak Dimas. Suaranya pecah oleh emosi yang meluap-luap. Ia mengangkat tangannya. Namun sebelum tangan itu mendarat, sebuah suara lemah namun tegas menghentikannya. "Dimas, hentikan nak." Semua kepala menoleh ke arah pintu. Di sana, ditopang oleh bingkai pintu, berdirilah Bu Astuti. Wajahnya masih pucat pasi, tubuhnya tampak ringkih, namun sorot matanya memancarkan kelembutan yang tak tergoyahkan. Ia berjalan tertatih-tatih, dibantu oleh Pak Joko, pelanggan setia yang kebetulan lewat karena mendengar keributan saat hendak berangkat ke pasar induk. "Ibu, kenapa ibu kesini? Ibu masih sakit." Dimas segera berlari dan memapah ibunya. Bu Astuti menatap Sari yang gemetar ketakutan, lalu menatap Ibu Sumi yang kini mulai kehilangan kesadaran dengan napas putus-putus dan darah yang terus merembes dari sudut bibirnya. Tidak ada raut kebencian di wajah wanita paruh baya itu, yang ada hanyalah kesedihan yang mendalam. "Ibu sudah memaafkan kalian," ucap Bu Astuti pelan, namun suaranya menggema di ruangan yang mendadak hening itu. "Tapi apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Hukum Allah dan hukum alam tidak pernah tidur, Sari. Ibu tidak akan membalas, karena Gusti Allah sudah menunjukkan kuasanya malam ini." Sari menangis meraung-raung memeluk kaki Bu Astuti. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya." Mbah Danu melangkah maju, menatap Ibu Sumi yang kini terdiam kaku dengan mata mendelik kosong ke arah langit-langit. "Sudah terlambat," gumam Mbah Danu telan.
kiriman itu sudah memakan tuannya sendiri. Jiwanya sudah rusak, dan tubuhnya tidak akan pernah bisa sembuh seperti sedia kala. Malam itu menjadi malam yang paling bersejarah di kampung tersebut. Ambulans datang membawa Ibu Sumi yang kini lumpuh total dan kehilangan akal sehatnya. Menatap kosong ke udara, sambil terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Sari, yang dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan karma, memutuskan pergi dari kampung keesokan harinya dan menyerahkan diri ke polisi atas tuduhan pencurian dan percobaan pembunuhan. Dimas memeluk ibunya erat-erat di tengah ruang tamu Ibu Sumi. Air mata penyesalan mengalir deras dari mata pemuda itu. "Maafin Dimas, Bu. Dimas bodoh. Dimas nggak percaya sama ibu. Dimas udah sombong," isaknya di pelukan sang ibu. Bu Astuti mengusap rambut anak laki-lakinya dengan penuh kasih sayang. "Nggak apa-apa, Nak. Ini pelajaran buat kita semua, bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak terlihat, dan obat dari segala kejahatan adalah keikhlasan dan doa." 6 bulan telah berlalu sejak malam kelam itu. Cahaya matahari pagi menyinari spanduk kuning cerah bertuliskan Warung Nasi Bu Astuti, yang kini berkibar ditiup angin. Suasana warung sangat ramai. Aroma ayam goreng lengkuas dan sayur lodeh menguar menggugah selera. Di salah satu meja, Pak Joko sedang menikmati sarapannya dengan lahap, tertawa lepas mendengar candaan pelanggan lainnya. "Dim, es teh manisnya satu lagi ya," seru Pak Joko. "Siap Pak Joko, segera meluncur," balas Dimas dengan ceria. Pemuda itu kini tampak jauh lebih dewasa dan rendah hati. Ia tak lagi mengeluh menjaga warung. Setiap pagi, sebelum membuka pintu, Dimas selalu menyempatkan diri menyapu halaman, membacakan doa, dan memastikan lingkungannya bersih, baik secara fisik maupun spiritual. Di seberang jalan, warung makan Bu Ratna juga tak kalah ramai. Tidak ada lagi persaingan yang saling menjatuhkan. Sejak kejadian itu, Bu Ratna dan Bu Astuti malah sering bertukar lauk. Jika lauk di warung Bu Astuti habis, ia tak segan merekomendasikan pelanggannya untuk makan di warung Bu Ratna. Begitu pula sebaliknya. Keduanya menyadari bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, tak akan tertukar dan tak perlu diperebutkan dengan cara yang keji. Bu Astuti berdiri di balik etalase kaca, tersenyum melihat anak lelakinya yang kini begitu cekatan melayani pembeli. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Badai yang hampir merenggut nyawa dan usahanya itu telah berlalu, menyapu bersih benih-benih kedengkian di sekitarnya, dan menyisakan tanah yang subur untuk menanam kebaikan yang baru. Tidak ada lagi tanah merah di depan pintu. Yang ada kini hanyalah jejak langkah para pelanggan yang membawa tawa, cerita, dan keberkahan bagi keluarga kecil itu. Kehidupan normal telah kembali, jauh lebih indah dan damai dari sebelumnya. Halo Sobat Suara Radio. Warung yang dulu selalu ramai dengan aroma masakan lezat Bu Astuti itu memang sempat sepi dan terasa berbeda, namun tidak pernah benar-benar tutup. Di sudut jalan itu, warung tersebut masih berdiri, tetap menjadi saksi perjuangan seorang ibu yang tak menyerah pada keadaan. Dari cerita Bu Astuti ini, ada satu pelajaran sederhana yang bisa kita ambil. Kadang-kadang, hal yang paling merusak dalam hidup kita bukanlah gangguan yang tak terlihat, melainkan rasa iri hati dari sesama manusia. Hati yang dipenuhi dengki bisa membuat seseorang gelap mata, sampai tega menghancurkan mata pencaharian orang lain hanya dengan segenggam tanah merah dan fitnah yang kejam. Ternyata, kata-kata orang jauh lebih tajam dan lebih cepat menyebar daripada kebaikan yang kita bangun bertahun-tahun. Buat Sobat Suara Radio yang mungkin saat ini sedang berjuang mempertahankan usaha atau merasa sedang dijatuhkan oleh orang lain, saya ingin bilang, tetaplah kuat. Jangan biarkan kebencian orang lain mengubah kalian menjadi orang yang jahat juga. Tetaplah berbuat baik, karena rezeki tidak akan pernah tertukar, dan selalu ada jalan bagi mereka yang jujur. Selalu ingat ini ya Sobat, pagar yang paling kuat untuk melindungi diri kita bukanlah jimat, melainkan doa dan kebaikan hati yang tulus. Nah sekarang, saya ingin menyapa kalian. Sobat dengerin cerita ini dari kota mana saja? Dan pernah tidak kalian menemui atau mendengar kejadian serupa di mana sebuah usaha tiba-tiba sepi karena hal-hal yang tidak masuk akal? Yuk tulis pengalaman kalian di kolom komentar, kita ngobrol di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan like sebagai dukungan agar saya bisa terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua.
Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu. Tetap waspada dengan keadaan sekitar dan sampai jumpa di malam berikutnya sobat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.